Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Tias Agustin Setianirum dari kelas Analisis Sekuritas F, dosen pembimbing Bapak Nanang Khairuddin SEMM. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang reksadana syariah versus reksadana konvensional. Reksadana merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat menjadi pilihan bagi investor yang mempunyai modal, khususnya investor yang memiliki modal, pengetahuan, dan waktu yang terbatas. Menurut prinsip pengelolaannya, reksadana dapat dibagi menjadi dua, yaitu reksadana konvensional dan reksadana syariah. Pada pembahasan saya kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai perbedaan kedua jenis reksadana tersebut. Sobat Invest, secara umum, baik reksadana konvensional maupun syariah adalah wadah bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi di pasar modal. Yang membedakan dalam kebijakan investasi dan pengelolaannya, reksadana syariah wajib mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. Baik reksadana syariah maupun konvensional berdasarkan kelas asetnya terdiri dari saham, pendapatan tetap, pasar uang, campuran, dan terbit dalam denominasi rupiah dan dolar. Selain itu, perbedaan lainnya antara reksadana konvensional dengan syariah adalah sebagai berikut. Pengelola atau manajer investasi. Sebagai tambahan dari izin manajer investasi yang harus dikantongi baik oleh perusahaan manajer investasi dan para tim investasi pengelola reksadana, maka perusahaan manajer investasi yang mengelola reksadana syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang akan mengawasi kegiatan pengelolaan reksadana syariah. Dalam peraturan terbaru nomor 61/POJK.04/2006, perusahaan manajer investasi yang melakukan pengelolaan produk investasi syariah wajib membentuk unit pengelolaan investasi syariah. Salah satu pernyataan yang diwajibkan adalah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berlisensi ahli syariah pasar modal atau ASPM. Operasional. Pada POJK nomor 35/2017 terdapat beberapa kriteria saham dalam daftar efek syariah. Di antaranya, yang pertama ada business screening, adalah kegiatan usaha emiten tidak bertentangan dengan syariah Islam atau dikategorikan halal. Misalnya, perjudian, jasa keuangan ribawi, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, dan atau judi atau maisir, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan menyediakan barang atau jasa haram zatnya. Barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudorot dan atau barang jasa lainnya yang bersifat bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Dewan Syariah Nasional MUI. Saham-saham yang telah lolos screening pun akan termasuk dalam daftar efek syariah atau DES, lalu secara periodik dikeluarkan oleh OJK setiap akhir Mei dan November setiap tahunnya. Yang kedua ada financial screening, di mana emiten tidak memiliki utang berbasis bunga lebih besar dari asetnya, maksimal 45% dari aset, dan total pendapatan non-halal porsinya maksimal 10% dari total pendapatan. Sedangkan pada reksadana konvensional tidak diwajibkan mengikuti peraturan tersebut. Kemudian mekanisme. Berbeda dengan reksadana konvensional, syariah setelah melakukan proses screening akan dilanjutkan dengan proses cleansing atau proses purifikasi portofolio atas aset non halal, baik mengeluarkan zakat atau mengeluarkan amal lainnya. Kemudian pengawasan atau kelembagaan. Di Indonesia, pengawasan semua kegiatan reksadana diawasi oleh OJK. Namun untuk syariah, dalam prakteknya kegiatannya tidak hanya diawasi oleh OJK, namun juga oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang beranggotakan ahli ekonomi syariah yang memiliki izin ahli syariah pasar modal atau ASPM dari OJK yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Kemudian ada akad atau pengikatan. Pada reksadana syariah terdapat akad
antara investor dengan manajer investasi yang dilakukan dengan sistem wakalah atau pemberian wewenang atau kuasa. Sedangkan manajer investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah atau perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola. Kegiatan investasi reksadana syariah dapat dilakukan kapan saja sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang berlaku. Terdapat beberapa transaksi yang dilarang oleh reksadana syariah. Yang pertama adalah mengandung najisi atau melakukan penawaran palsu. Kemudian goror atau resiko tidak wajar. Kemudian ada maisir atau tindakan spekulasi atau judi. Kemudian ada ikhtikar atau penimbunan barang. Dan riba atau tambahan uang atau bunga. Kemudian pada isi portofolio. Portofolio reksadana konvensional di samping berinvestasi pada efek non-syariah juga dapat berinvestasi pada instrumen syariah di antaranya saham syariah, sukuk, dan lainnya. Sedangkan untuk reksadana syariah hanya diperbolehkan berinvestasi pada efek syariah yang diatur oleh OJK. Sobat Invest, pilihan investasi akan kembali lagi kepada pilihan individu masing-masing. Kelebihan investasi di reksadana syariah adalah diwajibkannya mengikuti prinsip syariah yang sudah dituangkan OJK pada beberapa peraturan OJK yang ada. Dan tidak hanya itu, ternyata sejatinya reksadana syariah tidak tertutup untuk investor non-muslim juga loh. Namun yang jelas, dalam berinvestasi adalah penting untuk selalu mempertimbangkan profil resiko, tujuan investasi, dan horizon investasi Anda untuk dapat menentukan instrumen yang sesuai, termasuk kelas aset. Pastikan Anda membaca prospektus, pastikan produk terdaftar di OJK, memilih manajer investasi bereputasi baik dan terdaftar di OJK, dan berinvestasi secara teratur untuk hasil reputasi investasi yang baik dalam jangka panjang. Demikian pembahasan mengenai perbedaan reksadana konvensional dan syariah. Semoga membantu dalam mengambil keputusan investasi. Salam investasi!